Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Surat Al-Jin ayat ke-18 mengawali rangkaian cerita pria Turki yang terjebak dalam permainan syaitan. Meski zaman sudah modern, praktek perdukunan masih dilakukan dan dinilai bisa memecahkan masalah kemanusiaan. Malam itu, Ali menangis di hadapan kawannya Cengiz karena permasalahan pelik yang menimpa hidupnya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ditambah lagi Ali dipecat tanpa alasan yang jelas membuatnya semakin frustasi dan kehilangan akal. Untuk melampiaskan kesedihannya, Ali minum minuman keras tanpa henti sampai mabuk berat dan diusir dari bar itu. Ali masih terus menggerutu sementara Cengiz dengan sabar membereskan kekacauan yang diperbuat temannya itu. Cengiz membawa Ali pulang dan menyetirkan mobilnya karena kondisi Ali tak memungkinkan berkendara. Di tengah jalan, Ali tampak sangat gugup dan melepas cincin nikahnya. Cengiz sampai curiga jika Ali bertengkar dengan Merv. Ali menegaskan jika hubungannya dengan Merv baik-baik saja. Ia meminta Cengiz untuk menepi karena Ali hendak muntah. Setelah baikan, pria yang sedang kacau itu langsung duduk di bangku kemudi dan berkata akan membawa Cengiz ke suatu tempat yang menakjubkan. Tampaknya Ali hendak mencari tempat lokalisasi langganannya. Sembari menyetir mobil dan kebut-kebutan di jalan, Ali ditelepon oleh ibunya yang memaksa untuk bicara malam itu juga. Suasana hati yang buruk memaksa Ali untuk merespon perkataan ibunya dengan bentakan dan penuh amarah. Di waktu yang sama, seorang gadis kecil terlihat berjalan melintasi jalanan kota di tengah malam yang telah larut. Seketika itu, Ali menabrak gadis malang itu hingga terkapar di jalanan. Ia turun dari mobil untuk memeriksa gadis kecil itu, namun tampaknya sudah tak tertolong lagi. Bukan bertanggung jawab dan membawa anak itu ke rumah sakit, Ali malah mengajak Cengiz untuk bergegas kabur dari tempat itu. Ali berkali-kali memastikan jika tak ada satu orang pun yang melihat kejahatan mereka. Tak berselang lama, ibu dari gadis yang ditabrak itu mengetahui anaknya telah terkapar tak sadarkan diri di tengah jalan. Wanita itu menangis sejadinya memeluk anaknya dan menemukan cincin nikah Ali yang terjatuh di dekat tubuh gadis itu. Wanita yang masih keturunan Anatolia itu membawa cincin milik Ali untuk diberikan kepada jin. Mereka melakukan ritual perjanjian di mana orang tua gadis itu memerintah jin untuk membalas dendamnya pada Ali. Di tempat lain, Merv bersama istri Cengiz Tuba menunggu kepulangan suami mereka di apartemen Ali. Sembari menonton film horor, mereka menghabiskan makanan ringan yang disediakan di atas meja. Tak berselang lama, suara bel berbunyi. Merv berada di dapur untuk membuatkan teh sedangkan Tuba membukakan pintu. Ali langsung masuk dan duduk di sofa dengan raut muka penuh emosi. Cengiz menjelaskan pada Tuba jika Ali sedang kacau malam itu. Merv turut keheranan melihat tingkah suaminya yang marah-marah tanpa sebab yang jelas. Tuba mencoba mengalihkan pembicaraan dan menceritakan kisah film horor yang sedang ditontonnya bersama Merv. Tuba berkata jika film horor itu mengisahkan kejadian supranatural nyata yang berasal dari iblis dan juga jin. Mendengar cerita Tuba, Ali langsung sewot dan berkata jika jin, setan ataupun iblis hanya dongeng semata dan tidaklah ada. Ali bahkan memaksa Cengiz untuk mematikan suara dari laptop istrinya itu. Merasa canggung dengan sikap Ali yang uring-uringan, Cengiz dan Tuba pun pamit pulang. Merv mencoba mendekati suaminya sembari menenangkan hatinya. Namun Ali masih ingin sendiri dan memilih tidur di sofa. Malam harinya, Merv sudah terlelap di kamarnya. Selimut yang ia gunakan tersingkap dengan sendirinya. Merv terbangun dan keluar dari kamar untuk memeriksa kondisi sang suami. Merv melihat sosok wanita berhijab serba hitam berdiri di lorong depan pintu kamarnya. Saat lampu dinyalakan, sosok bayangan hitam itu menghilang dan tiba-tiba Merv yang ketakutan bersembunyi di dalam kamar hingga terdengar azan subuh yang berkumandang. Merv bergegas menghampiri suaminya di ruang tamu hingga ponsel Ali berdering-nyaring. Ternyata pagi itu Ali mendapat telepon dari Paman Feli di desanya. Ali menangis mendengar kabar buruk yang diberitakan sang paman. Merv segera mengambil ponsel Ali dan berbicara dengan Paman Feli. Ternyata ibu Ali baru saja meninggal dunia subuh tadi.
Setelah menenangkan hati suaminya yang tengah kalut, Merv segera bersiap untuk pergi ke kampung halaman bersama Ali. Merv cukup terkejut melihat lampu depan mobil suaminya yang pecah. Retakan di kaca lampu depan mobil itu tampaknya masih baru. Ia mencoba bertanya pada suaminya, namun Ali hanya mengatakan jika semalaman dirinya mabuk berat hingga tak ingat apa yang terjadi. Mereka segera memulai perjalanan sementara Merv menghubungi Cengiz untuk mengabarkan berita duka. Cengiz awalnya meminta dijemput untuk ikut melayat ke kampung halaman Ali. Namun karena Merv dan Ali sudah berangkat, Cengiz memutuskan untuk menunggu kabar selanjutnya di kota. Ia meminta Merv untuk menghubunginya jika ada sesuatu yang dibutuhkan. Sesampainya di desa, kepulangan Ali sudah ditunggu oleh kerabat dekat keluarganya. Mereka saling bersalaman, memberi jalan memasuki rumah duka. Seorang pria gila bernama Sami berteriak jika Ali adalah satu-satunya orang yang menyebabkan ibunya mati. Paman Feli meminta Ali untuk tidak menghiraukan omongan Sami karena pria itu memiliki gangguan jiwa. Di dalam rumah orang tua Ali, pengajian yasinan masih digelar sembari menunggu kepulangan Ali. Pria itu masuk ke dalam kamar ibunya di mana jasad ibu dibaringkan di atas ranjang dan diselimuti kain kafan. Di atas jasad ibu terdapat sebuah belati untuk mengusir roh jahat. Tradisi orang Turki menaruh pisau atau belati di atas tubuh orang mati ini terkait dengan ritual perdukunan kuno, di mana alat pandai besi merupakan benda sakral dan dipercaya bahwa orang pandai besi sama kuatnya dengan dukun. Orang Turki biasa meninggalkan alat pandai besi di tubuh orang mati untuk mengusir roh jahat, seperti penjepit, palu, dan lain-lain. Akhirnya tradisi ini berkembang menjadi alat besi apa saja. Gunting misalnya diletakkan di atas mayat, dan kemudian pisau menjadi barang utama yang diletakkan di atas mayat untuk memenuhi kepercayaan tersebut. Saat Ali menangis di samping jasad ibunya, tiba-tiba mata sang ibu membuka dan bola mata sepenuhnya berwarna hitam. Ali sangat ketakutan dan berlari keluar dari kamar jenazah. Mata sang ibu kembali terpejam seolah hendak memberi peringatan kepada anak semata wayangnya. Setelah jasad usai dikafani, mereka berbondong-bondong mengantarkan mendiang ibu ke pemakaman. Dipimpin oleh Hoja Yasin, mereka mendoakan arwah mendiang dan menguburnya. Ali menanam nisan sementara dari kayu dan bergegas pergi dari tempat itu. Di kejauhan, Sami menghampiri makam baru itu sembari ketakutan sendiri. Ia seolah bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Sore harinya, Ali menenangkan diri sembari menikmati udara segar di tepi danau. Mehmet menghampiri sahabat kecilnya itu sembari mengungkapkan duka cita yang mendalam. Ali menceritakan kisah sedihnya yang baru dipecat dari pekerjaan dan kehilangan ibunya secara tiba-tiba tanpa ada pertanda apapun sebelumnya. Mehmet mengajak Ali untuk ikut bekerja dengannya. Ternyata selama ini Mehmet sering membantu Hoja Yasin untuk menggali harta karun kuno di kota tua. Mehmet pernah menemukan harta itu namun dalam jumlah yang tidak banyak. Setiap minggunya, Hoja Yasin selalu mengajak Mehmet untuk mengeksplorasi kota tua dan mengambil harta di dalam tanah terpendam dengan doa-doa tertentu. Ali menuturkan jika dirinya sebenarnya tak percaya dengan hal gaib. Mehmet mencoba meyakinkan Ali jika pekerjaan itu akan menguntungkan. Terlebih lagi, kondisi Ali saat ini tengah menganggur. Mehmet memberi waktu untuk berpikir dan mengatakan jika Ali bersedia ikut, Ali harus pergi bersamanya nanti malam. Di rumah, Merv masih ditemani seorang tamu wanita yang ikut berduka atas meninggalnya mertua. Tak lama kemudian, Ali pulang ke rumah dan makan bersama istrinya. Karena hatinya masih bersedih, Ali rebahan sejenak di sofa untuk menghilangkan rasa sedihnya itu. Beberapa jam berlalu, Merv membangunkan Ali yang tidur di sofa. Merv berkata bahwa Mehmet datang ke rumah dan hendak menemui Ali. Pria itu sempat terkejut dibangunkan istrinya. Ali berpamitan pada Merv untuk pergi larut malam bersama Mehmet. Merv meminta suaminya untuk memakai jaket karena cuaca malam hari terlampau dingin. Mehmet membawa Ali ke masjid untuk melakukan tarekat di bawah pimpinan Hoja Yasin. Sesampainya di masjid, seorang pemuda membagikan kopiah putih. Ali menolak kopiah itu dan langsung duduk di barisan sebelah Mehmet. Hoja Yasin memasuki masjid itu dan melantunkan doa yang disensor. Mereka mulai berzikir bersama, membaca tahlil ratusan kali. Mereka saling berpegangan lengan sembari menggerakkan tubuh serta kepala. Setelah pelaksanaan tarekat malam itu usai, Mehmet menemui Hoja Yasin untuk membicarakan perburuan harta karun.
Mehmet mengenalkan Ali pada Sang Hoja dan meminta izin untuk mengajaknya. Hoja Yasin memastikan kondisi telah aman dan tak ada yang mendengar perbincangan mereka. Ternyata di Turki sendiri penggalian harta karun termasuk tindakan ilegal dan dilarang, tak boleh ditiru karena harta yang ditemukan bukan milik pribadi, melainkan milik orang lain. Hoja menuturkan bahwa mereka akan menggali harta itu dalam beberapa hari lagi setelah semua persiapan usai. Hoja Yasin meminta Mehmet dan Ali untuk merahasiakan hal itu karena jika polisi mengetahuinya mereka bisa dipenjara. Mehmet akan dihubungi kembali ketika Hoja Yasin selesai menyiapkan segala mantra dan talisman. Mereka berdua pamit pergi dari masjid dan berjalan pulang ke rumah Ali. Di depan pagar rumah Ali, Sami, si pria gila itu duduk menunggu Ali pulang. Melihat Ali dan Mehmet melintasinya, Sami langsung bangkit dan mengumpat. Ia berkata jika ibu Ali meninggal karena Ali, dan Ali akan segera menyusul ibunya. Sami membuat keributan di depan pagar rumah Ali, membuat Merv ketakutan dan memeriksa keluar rumah. Ali mengajak istrinya masuk, sementara Mehmet menjelaskan jika Sami memang sering membuat keributan di desa. Mehmet menjelaskan Sami sebelumnya tak separah itu hingga melihat Ali, dia berubah menjadi mengganggu. Dari cerita yang beredar, dulunya Sami adalah pria yang cerdas dan pintar. Namun setelah berhubungan dengan hal supranatural, Sami mulai menggila dan semakin parah dari hari ke hari. Ali meminta teh pada istrinya untuk menjamu Mehmet yang bertamu ke rumah malam itu. Merv segera membawakan teh dengan berbagai macam camilan dan pamit tidur karena hari semakin larut. Ali dan Mehmet melanjutkan perbincangan mereka tentang harta karun temuan Hoja Yasin. Ali sebenarnya masih ragu dan takut untuk ikut menggali harta karun kuno itu. Mehmet menegaskan jika Hoja Yasin sudah sering menggali harta karun kuno dan selalu berhasil tanpa ada insiden atau kecelakaan apapun. Jika mereka mendapat banyak harta, maka Ali bisa membangun bisnis dan mulai memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ali berpikir sembari melamunkan harta karun itu. Seketika ia mendengar suara ketukan pintu dari depan rumah. Ali membuka pintu itu yang ternyata adalah Mehmet. Makanan yang tersaji di atas meja ruang tamu berubah menjadi potongan daging mentah dan bola mata hewan. Ali sangat ketakutan melihat hal itu dan mengantar Mehmet pulang sampai ke depan pintu rumah. Ali kembali duduk di ruang tamu dan kondisi makanan di sana kembali normal seperti sedia kala. Sebelum pergi tidur, Ali menyempatkan diri untuk mandi. Ia melihat bayangan gadis kecil di luar bilik kamar mandinya. Namun saat diperiksa, bayangan itu menghilang seketika. Ali segera mengenakan pakaian tidurnya dan menyusul Merv di kamar. Ia menceritakan halusinasinya saat melihat bayangan gadis kecil di kamar mandi. Merv berkata jika Ali mungkin kelelahan setelah mengurus pemakaman ibunya dan pergi semalaman bersama Mehmet. Saat itu Ali merasakan tubuhnya berjalan keluar dari rumahnya di pagi buta yang gerimis rintik. Ali berjalan menyusuri jalanan di desanya dan bertemu dengan Mehmet yang sudah menunggu. Mereka segera menemui Hoja Yasin yang sudah menunggu dan menyediakan 2 buah cangkul. Sang Hoja tak henti membaca doa sembari memeluk Al-Quran di tangannya. Ia meminta Ali dan Mehmet untuk menggali dengan cepat sesampainya di lokasi nanti. Mereka memulai perjalanan ke kota tua yang terletak di atas perbukitan. Setelah beberapa jam perjalanan menaiki jalan berbatu, Hoja Yasin sempat berhenti dan kebingungan hendak berjalan kemana. Setelah membaca doa, ia melanjutkan perjalanan namun bayangan hitam melintas di belakang mereka seolah membuntuti 3 orang itu. Sudah jauh dari desa, mereka belum sampai juga. Mehmet sampai terengah-engah dan bertanya pada Hoja berapa lama lagi perjalanan mereka. Hoja kembali menuntun perjalanan itu hingga berhenti tepat di depan mulut gua di bukit kota tua penduduk orang Yunani. Hoja meminta Ali dan Mehmet untuk menggali tanah di depan gua itu sementara dirinya membaca doa sembari mengamati sekitar. Dari kejauhan, Sami tampak memperhatikan apa yang dilakukan Sang Hoja bersama 2 pria lainnya. Seketika itu Hoja Yasin mendengar suara gaib dari dalam gua. Ia meminta Ali dan Mehmet untuk berhenti menggali dan bergegas menyelesaikan galiannya. Mehmet dan Ali tampak semakin buru-buru menggali hingga tiba-tiba Mehmet diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuh Mehmet dan Ali diseret masuk ke dalam gua oleh kekuatan supranatural mengerikan. Sementara Sang Hoja bukannya menolong namun malah lari kalang kabut menyelamatkan dirinya sendiri.
Sami menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika tubuh Ali dan tubuh Mehmet masuk ke dasar gua dan semakin dalam hingga tak terlihat lagi dari luar. Sami sampai berlari ketakutan menuju ke rumahnya di bangunan yang hampir runtuh dan tak berbentuk. Pria gila itu bisa melihat makhluk mengerikan yang menyeret tubuh Ali dan Mehmet. Ia pun meronta dan menangis ketakutan setelah melihat kejadian itu. Saat pagi menjelang dan matahari sudah bersinar terang, Merv terbangun dari tidurnya yang lelap. Ia keheranan melihat Ali tak ada di sampingnya. Merv mencari keberadaan suaminya di seluruh penjuru rumah namun tak juga bertemu dengannya. Ia menelpon nomor telepon Ali dan semua sia-sia karena tak bisa terhubung. Merv mengambil jaketnya untuk keluar mencari keberadaan suaminya. Pagi itu, Nazli, adik Mehmet, sedang mengumpulkan ranting kering. Merv mendekati gadis itu dan menanyakan keberadaan Ali. Nazli menuturkan dirinya melihat Mehmet pergi bersama Ali di pagi buta saat azan subuh berkumandang. Merv meminta nomor telepon Mehmet pada Nazli dan segera menghubunginya. Sama dengan Ali, nomor telepon Mehmet tak bisa dijangkau. Merv kebingungan mencari kian kemari dan menelpon Cengiz untuk meminta bantuannya. Karena hari sudah malam, Cengiz berkata akan datang keesokan harinya. Benar saja, hari berikutnya saat Merv berdiri menatap danau, Nazli menghampiri berkata jika Cengiz sudah datang. Merv segera menemui Cengiz dan menceritakan semuanya yang terjadi pada suaminya itu. Merv mengaku tak tahu menau di mana Ali berada. Terakhir kali Ali pulang ke rumah setelah pergi bersama Mehmet dan tidur di sampingnya. Hingga di pagi buta, Ali pergi lagi berdua dan tak bisa dihubungi. Seketika itu, Sami terlihat berjalan mondar-mandir di depan rumah Ali. Merv mulai curiga semenjak Ali pulang ke kampung halaman, pria gila itu selalu berteriak memaki Ali. Cengiz mengajak Merv untuk berbicara dengan Sami. Anehnya, pria gila itu justru ketakutan dan berlari kalang kabut menghindari Merv dan Cengiz. Sami mengurung diri di dalam rumah dan berteriak agar Merv bertanya pada Hoja. Cengiz dan Merv berjalan mengitari desa bertanya pada anak-anak di mana rumah sang Hoja. Setelah mendapat petunjuk jalan, mereka bergegas menyambangi rumah Hoja Yasin. Sesampainya di sana, Hoja sempat menolak untuk membantu dan berpura-pura tidak terlibat dalam hilangnya Ali dan Mehmet. Cengiz mengancam akan melapor ke polisi karena sahabatnya itu menghilang secara misterius. Hoja Yasin mulai takut dan berbicara perlahan pada mereka berdua. Ia menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui semua hal itu, Cengiz memaksa Hoja Yasin untuk menemani mereka mencari keberadaan Ali di dalam gua. Sang Hoja meminta Cengiz dan Merv untuk menunggu hingga malam menjelang. Ia tak mau kegiatan terlarang itu diketahui warga. Setelah malam cukup larut, Hoja Yasin mengunjungi rumah Merv dan memintanya untuk mengenakan pakaian serba hitam agar tak ketahuan. Hoja memberikan kalung dan jimat pelindung pada Merv dan Cengiz. Sayangnya, Cengiz tak mau memakainya. Dengan membawa Al-Quran, Hoja Yasin berjalan menuntun Merv dan Cengiz menuju ke gua angker itu sembari terus membaca doa. Sesampainya di depan mulut gua, Hoja Yasin enggan menemani masuk ke dalam. Cengiz sampai harus mengancam akan melaporkan Hoja Yasin kepada pihak berwajib jika tak mau membantu. Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Di sekitaran dinding gua terlihat bekas cakaran kuku manusia dan juga tulang belulang yang telah lama terjebak di sana. Tak berselang lama terdengar suara araman binatang buas yang menyeret tubuh Cengiz entah kemana. Karena kondisi di dalam gua sangat gelap, mereka tak bisa melihat dengan jelas kemana Cengiz pergi. Hoja membawa Merv keluar dari gua dan berkata jika mereka akan menjadi korban selanjutnya. Hoja menyarankan agar Merv kembali ke rumahnya. Merv memohon pada sang Hoja agar menyelamatkan Ali dan Cengiz sebelum pulang ke rumah. Meski awalnya menolak, namun ketika melihat Merv menangis, akhirnya Hoja itu mau membantu. Mereka berjalan semakin dalam memasuki gua dan menemukan tubuh Ali, Mehmet, dan Cengiz berada di dalam sana. Tubuh mereka bertiga dipenuhi luka cambuk sementara tangannya diikat menempel dinding. Mereka bertiga dipaksa makan daging hewan mentah yang telah membusuk. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu, Merv berteriak ketakutan sembari memanggil nama suaminya. Hoja Yasin membungkam mulut Merv agar keberadaan mereka tak diketahui jin penghuni gua. Jin itu berjumlah sangat banyak dan memperlakukan manusia sebagai mangsa dan peliharaan mereka.
Ali melihat kondisi Mehmet dan Cengiz sudah tak bernyawa di sampingnya. Dalam kondisi sekarat, Ali menangis sejadinya. Ia mendapat penglihatan gaib di mana gadis kecil yang ditabraknya itu sekarat seperti apa yang ia rasakan saat ini. Gadis kecil yang masih kritis itu dibawa ke rumah sakit dan dirawat intensif di ruang gawat darurat. Setelah berjam-jam dilakukan pertolongan pertama, gadis itu bisa selamat namun dalam kondisi koma. Setelah Ali mendapatkan balasannya, gadis itu kembali sadar dan membuka mata. Sama halnya dengan Ali yang membuka mata dari mimpi buruk semalaman. Ternyata Ali bermimpi selama ini dan bangun dalam kondisi selamat. Merv ikut ketakutan melihat kondisi Ali yang bingung dan berteriak histeris. Tak berselang lama azan subuh terdengar berkumandang. Ali beranjak pergi mengambil air wudhu dan sholat subuh berjamaah di masjid. Selepas sholat, Ali menangis sendirian di dalam masjid sampai tak menyadari semua jamaah sudah pergi. Hoja Yasin mengingatkan Ali untuk bertemu nanti malam karena mereka akan mencari harta karun. Ali langsung menolak ajakan Hoja Yasin dan bergegas lari pulang ke rumahnya. Setelah Ali pergi, Hoja Yasin menemukan cincin milik Ali yang tertinggal di dalam masjid dan berjalan menyambangi rumah pria itu. Sementara Ali buru-buru meminta jaket pada istrinya dan pergi ke makam ibunya untuk meminta maaf. Ali menangis sejadinya teringat dengan mimpi buruknya semalam. Ia mengakui semua kesalahan di atas pusara ibunya dan mengambil sejumput tanah kuburan milik ibunya itu. Ia mengantongi tanah itu dan menjemput Merv untuk kembali ke kota. Saat mereka memasukkan barang-barang ke dalam mobil, Mehmet menghampiri Ali dan mengajaknya untuk ikut berburu harta karun nanti malam. Ali menolak ajakan Mehmet dengan sopan karena takut dengan mimpi buruknya semalam. Ia menasihati Mehmet untuk tidak mencari harta karun itu lagi karena semua harta itu bukan milik mereka. Ali segera memasuki mobil dan berkendara ke kota. Di tengah perjalanan itu, Sami berteriak pada Ali untuk memeriksa kantong di jaketnya. Sami tersenyum melihat Ali dan istrinya pergi. Merv menuturkan jika Sami menyuruh Ali untuk memeriksa kantong jaketnya. Ternyata di dalam tanah kuburan yang diambil Ali tersimpan bongkahan koin emas yang diselipkan Sami di sana. Tampaknya Sami berhasil menemukan harta karun di gua angker itu dan memberikan sebagian untuk Ali. Dan film pun berakhir. Film karya sutradara Fuad Yilmaz ini merupakan sebuah peringatan dari makna yang terkandung dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Ikhlaskanlah doa dan ibadah hanya untuk Allah karena masjid tidak dibangun kecuali untuk beribadah kepada Allah semata, bukan selainnya. Ayat ini mewajibkan menyucikan masjid dari segala urusan yang menodai keikhlasan kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Keputusan Ali untuk tidak ikut iming-iming sang hoja merupakan keputusan yang tepat. Sementara itu, gadis kecil yang ditabraknya berhasil selamat karena menumbalkan ibu kandung Ali. Mereka bersekutu dengan jin untuk mengambil nyawa orang lain dan mengembalikan nyawa anak mereka. Kegiatan seperti itu adalah dosa besar dan dilarang secara agama. Mimpi yang dialami Ali membawa perubahan besar dan menjadikan Ali sebagai pribadi yang lebih religius. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketara.